Kemudian kunci sukses daripada seorang mesin kecerdasan intuitif ini adalah memperbaiki kualitasnya. Kualitas apa? Yaitu kualitas cara belajarnya. Nah, ini dia. Karena dalam belajar, orang intuitif ini perlu mengingat sesuatu kejadian atau peristiwa sesuai dengan tema yang akan dipelajarinya. Nah, ini dia kuncinya nanti. Kita akan bahas nanti ya. Nanti kan kita sesuaikan dengan introvert dan ekstrovertnya. Nah, salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh seorang intuitif dalam belajar adalah yang pertama, dia butuh waktu dulu untuk beristirahat. Ya, waktu untuk istirahat. Ini untuk intuitif introvert. Untuk intuitif introvert butuh waktu untuk istirahat dulu. 15 menit, tidak perlu tidur lelap ya, tapi cukup tidur tidur teta. Nah, tidur teta itu pada saat dia tidur dia masih bisa mendengar hal-hal yang lain di sekitarnya. Artinya sambil mendengar musik dia bisa tidur, bisa istirahat. Dan biasakan kondisinya berada di luar ruangan, bukan di ruangan tertutup. Nah, ini awalnya ya untuk belajar. Nanti baru memulai untuk cara belajarnya seperti apa. Nah, kalau untuk intuitif ekstrovert, biasakan untuk menonton dulu ya. Menonton, yang ditonton adalah bukan film-film kisah sejati, tapi menonton film-film yang sifatnya animasi supaya bisa terkeluar intuisinya, terkeluar ilhamnya. Nah, kemudian dengan kondisi seperti itu, karena kekuatan belajarnya adalah mengkonsep, dia mengkonsep sesuatu, maka dia akan gampang menguasai ilmu yang sedang dibacanya. Perlu diingat, orang intuitif, introvert ataupun ekstrovert ini mempunyai kemampuan dalam lahap membaca, sama seperti orang thinking, lahap membaca. Hanya saja materi pembacaannya itu akan berbeda dengan orang thinking. Kalau thinking lebih kepada data, sementara orang intuitif itu lebih kepada ilustrasi grafisnya, lebih kepada kreativitasnya, lebih kepada intuisinya, dengan melihat optimisme prospek-prospek yang akan dia lihat ke masa depan. Pak Yonsis, kita mau tanya, ini kan saat ini sekarang memang masih proses pembelajarannya masih menggunakan medsos, dalam arti kata bukan apa ya, tapi alat seperti daring seperti itu ya. Nah, itu kan lebih cenderung kepada alat ya seperti laptop, HP. Sementara tadi bagusnya intuitif itu kan rajin membaca gitu kan. Saya perkenalkan buku-buku, dia seperti menolak seperti itu. Tapi kalau belajar lewat HP, animasi seperti apalah gitu kan, buku cakrawala yang tapi memang yang menariknya yang ditonton itu dia baru bersemangat. Nah, itu bagusnya, baiknya seperti apa ya? Terima kasih. Ya, Mbak Weni, intuitif introvert itu artinya kita perlu memotivasi dia untuk belajar, untuk membaca. Karena pada dasarnya kemampuan otaknya adalah lahap membaca. Hanya saja pada saat mereka tidak mau membaca sesuatu, itu artinya seorang intuitif introvert dia tidak melihat ada manfaatnya di situ. Nah, jadi kuncinya adalah pertama naikkan moodnya dulu, ya. Cara menaikkan mood orang intuitif introvert, berikan jeda waktu sebentar untuk istirahat, ya. Jangan pada saat dia pulang sekolah, kemudian lagi sedang capek, kemudian kita minta dia membaca sesuatu, ini akan terjadi denial, penolakan. Berikan jeda istirahat sebentar, kemudian bawa ke ruangan terbuka, ya, karena orang intuitif ini adalah spatial question, ya, orangnya meruang. Nah, jadi ruangan terbuka tidak perlu di pekarangan yang luas, cukup di depan teras mungkin atau di ruang tamu juga boleh.